Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di pokok bahasan inflasi dan indeks harga. Tapi sebelum kamu mengikuti video ini, sebaiknya kamu cari dulu informasi ya yang ingin kamu ketahui tentang inflasi dan indeks harga. Jadi di sini nanti kamu tulis dulu di buku catatanmu. Kira-kira apa saja yang ingin kamu ketahui kalau kamu dengar kata inflasi dan juga kata indeks harga. Kalau sudah dibuat di buku catatanmu, baru kita lanjutkan ke video ini ya. Baik, sekarang kamu cek apakah dari hal-hal yang ingin kamu ketahui tadi termasuk dari di antara 7 hal ini. Dibaca dulu. Kalau yang ingin kamu ketahui tadi belum ada yang belum termasuk, boleh kamu cari lagi informasinya sesuai petunjuk dalam video ini. Ada 7 nih, mulai dari arti, kemudian bagaimana menghitung, dan seterusnya. Baik, dipercepat aja ya. Silahkan dibuat di buku catatan masing-masing. Nah, sekarang kita mencoba menghitung indeks harga dan inflasi. Karena untuk menghitungnya, untuk menghitung angka inflasi, itu kita membutuhkan angka indeks harga. Indeks harga sendiri artinya perbandingan harga dari tahun ke tahun. Kalau dalam contoh kita kali ini, misal kita mau mengetahui indeks harga terigu dengan satuan kilogram dari tahun 2021 ke tahun 2022. Adapun rumus yang digunakan adalah PN per P0. Untuk menghitung indeks harga ini, banyak rumusnya, bisa kamu cari sendiri. Ada indeks harga Lesch-Payer, Spicer, dan Marshall satu lagi. Tapi kita coba ini indeks harga yang paling sederhana tanpa satuan massa dari terigunya. Baik, kita hitung dulu ya. Kalau tahun di sini tahun 2022 dengan 2021 berarti harga tahun 2022 12.000 per harga tahun 2001. Kemudian berarti angkanya 1,2. Nah, 1,2 ini oke, kurang dikali 100. Maka angka yang diperoleh adalah 120. Ini adalah indeks harga terigu tahun 2022. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan inflasinya? Untuk menentukan inflasi, berarti kita harus mengetahui indeks harga di tahun sebelumnya. Apabila tidak ada indeks harga di tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan tahun 2021 ini menjadi tahun dasar. Tahun dasar artinya tahun dasar perbandingan. Nah, indeks harga di tahun dasar, disimbolkan indeks harga O, itu angkanya selalu 100. Kenapa selalu 100? Boleh dicari dulu ya. Ini pertanyaan, nanti kalau ada yang bisa menjawab, akan ada hadiah kuis kalau lagi ada rezekinya ya. Kenapa indeks harga tahun dasar selalu 100? Nah, bagaimana angka inflasi? Angka inflasi diketahui dengan cara indeks harga tahun yang dihitung dikurangi indeks harga tahun dasar per indeks harga tahun dasar dikali 100%. Nah, kalau saat ini tahun 2021 ini menjadi tahun dasar, maka indeks harga tahun dasar di sini angkanya 100. Nggak susah dong nyarinya ya. Kalau gitu gampang aja langsung 120 dikurangi 100 per 100 kali 100%. Hasilnya berapa nih? 20 per 100, 0,2 ya. 0,2 kali 100% berarti 20%. Berarti dapat diketahui inflasi terigu untuk produk terigu di tahun 2022 adalah 20%. Nah, silakan kamu cari inflasi minyak goreng dengan cara yang sama untuk mengetahui berapa sih inflasi harga minyak goreng di tahun 2022. Masih dengan cara yang sama bahwa tahun 2021 adalah tahun dasar. Baik, silakan coba sendiri. Kemudian kita lihat tadi kalau ada pertanyaan jenis-jenis inflasi itu apa saja? Silahkan dilihat di buku atau di sumber lainnya bahwa berdasarkan angkanya
inflasi terbagi menjadi 4, ringan, sedang, berat, dan hyperinflasi. Tolong kamu tuliskan yang ringan itu prosentasenya antara berapa dan berapa. Diikat lagi bahwa angka inflasi itu berupa angka prosentase. Ya, berarti inflasi itu berupa angka. Nah, angka berapa yang masuk inflasi sedang, ringan, berat, dan hyperinflasi. Kemudian berdasarkan penyebabnya, inflasi terbagi dua, yaitu karena adanya perubahan permintaan yang disebut tarikan permintaan dan karena adanya perubahan biaya produksi. Jadi kalau permintaan naik, D naik, maka apa yang terjadi dengan inflasi? Ini akan mengakibatkan inflasi, tapi inflasinya yang seperti apa? Kemudian yang kedua, apabila biaya naik. Biaya produksi itu misalnya suatu perusahaan nih membutuhkan bahan baku. Kalau biaya produksi simbolnya C, biaya produksi naik, maka harga akan naik. Nah, ini ceritanya gimana nanti kamu lanjut di video kedua ya. Bisa diperiksa. Dicek di video kedua. Kemudian berdasarkan asal terjadinya ada dua, yaitu inflasi yang diimpor dari negara lain atau imported inflation dengan inflasi yang terjadi karena hal-hal yang berkenaan dengan kejadian ekonomi di dalam negeri. Contoh imported inflation ini misalnya nih, Indonesia itu banyak pengusaha yang mengimpor bahan baku dari mengimpor ya, memasukkan bahan baku dari negara yang sedang mengalami inflasi. Negara luar negeri yang sedang inflasi. Maka harga-harga bahan baku yang masuk ke Indonesia, harganya akan naik. Sehingga barang-barang di Indonesia juga harganya naik. Ada dua cara, satu karena impor bahan baku, yang kedua karena kita, ini impor simbolnya M ya, karena kita mengekspor barang produksi ke negara yang sedang inflasi. Kalau kita mengekspor barang ke negara yang sedang inflasi, maka di negara tersebut harga tinggi mengakibatkan pendapatan produsen di Indonesia meningkat. Sehingga harga-harga barang di Indonesia juga naik. Udah tahu banget kan kalau jumlah uang beredar banyak, kemarin sudah kita coba ya, apabila jumlah uang beredar tinggi maka harga akan naik. Nih, kalau pendapatan para eksportir naik berarti pendapatan dalam negeri meningkat, jumlah uang beredar meningkat, maka harga naik. Ini P, price, jumlah uang beredar naik, maka price naik. Oke, itu ya berarti ada 3 klasifikasi yang masing-masingnya ada jenis-jenisnya. Silahkan kamu catat. Waduh, udah 7 menit aja nih. Nah, sekarang kita ambil contoh nih. Misalnya inflasi 54% karena importir Indonesia mengimpor bahan baku dari negara yang mengalami inflasi. Silakan kamu analisis, berarti angka 54% ini termasuk inflasi ringan, sedang atau berat. Kebetulan di sini Ibu punya Copilot, ringan, sedang atau berat kalau 54%? Berat. Oke, termasuk inflasi berat. Berarti contoh ini dapat diklasifikasikan inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi berat. Kemudian karena importir mengimpor barang ke dalam negeri dari negara yang mengalami inflasi. Berarti berdasarkan asal terjadinya termasuk imported inflation. Kemudian ini penyebabnya apa ya? Karena mengimpor bahan baku. Bahan baku harganya naik. Berarti ini termasuk ini 1, inflasi berat. 2, imported. Aduh, jelek banget tulisannya ya. Imported inflation. Kenapa imported? Karena karena kita mengimpor barang dari negara yang mengalami inflasi. Yang ketiga, karena harga bahan baku naik berarti berdasarkan penyebabnya termasuk inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Baik, silahkan latihan dulu dengan hal-hal yang ini. Nanti Ibu kasih contohnya ketika bertemu di kelas. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan langsung di grup atau pada saat bertemu dengan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam.